Halo adik-adik, apa kabar? Ya, luar biasa ya. Sekarang minggu ini kita sudah memasuki minggu pertama bulan November. Wah, bulan depan sudah Desember. Berapa minggu lagi ya? November ada 5 minggu. Dan menjelang Natal sekitar 3 mingguan ya adik-adik. Nah, adik-adik coba kakak mau lihat kesetiaan kalian ya. Jangan males atau jangan bosan gitu ya. Nah, kita mau merayakan Natal sebentar lagi. Memang pasti Natalnya itu ya nggak seperti tahun yang sebelumnya. Pasti Natalnya ini nanti ya nanti kakak pikirkan ya caranya seperti apa. Tapi yang penting ada hadiah yang kakak sudah janjikan untuk kalian ya. Puji Tuhan. Yo, yang rajin ada hadiah tambahan. Nah, minggu ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Ayo adik-adik kita tutup matanya ya, lipat tangannya, lalu kita berdoa ya. Ikuti kakak ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau siang hari ini kami boleh kembali lagi untuk mengikuti sekolah minggu online. Tuhan tolong kami supaya kami dapat duduk diam dan mendengarkan dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini lewat puji-pujian terlebih dahulu. Dalam nama Yesus kami akan memuji Engkau. Haleluya. Amin. Yuk kita memuji Tuhan dulu ya. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di
Sudah memuji Tuhan ya adik-adik? Ya, lagu-lagunya tentang binatang-binatang ya kakak. Sengaja untuk menyajikan lagu-lagu yang ada binatangnya ya. Kita bisa melihat bahwa Tuhan menciptakan binatang-binatang untuk kita pelihara. Binatang-binatang juga bisa memuliakan nama Tuhan ya. Dan binatang-binatang pun Tuhan pelihara. Apalagi kita adik-adik ya. Itu ada lagunya, burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan ya. Ada lagu itu, ada lagi apa? Lagu apa lagi? Semut. Semut kecil, tapi kita bisa lihat semut itu seperti apa. Nah ya, sekarang kita akan kembali untuk mendengarkan film rohani ya. Ceritanya masih bersambung dan seperti minggu lalu, yaitu tentang Musa. Sekarang Musa dengan lembu emas. Apa tuh lembu emas kakak? Nanti kita lihat ya. Oh iya, kakak mau evaluasi dulu nih. Minggu kemarin itu cerita apa? Ayo yang mengikuti. Kalau yang nggak ngikutin, tetap harus cari tahu ya. Di saat-saat kalian sempat, kalian buka YouTube-nya ya. Nah, apa tuh ceritanya, tentang apa? Ya, tentang Musa apa? Nah, pergi ke air dirubah menjadi manis ya di Mara. Terus kemana lagi? Nah, di sini kita melihat bahwa bangsa Israel ini senangnya marah-marah ya. Ketika sampai di suatu tempat nggak ada air tuh, kamu ingin membunuh kami. Terus padahal Tuhan sudah membuat mujizat, yaitu mengirimkan mana setiap pagi. Apa tuh mana? Mana itu adalah roti, seperti roti yang tidak beragi tapi rasanya manis. Itu dikirim dari surga loh, dari atas loh. Dari langit turun seperti embun. Lalu setelah diambil, dipungut, mereka masak, olah, itu akan menjadi seperti roti. Nah, mereka masih bersungut-sungut ya ketika ada masalah datang. Terus dikasih apa? Sore hari makanannya apa? Burung. Wah, burung ya, burung yang akan sengaja tuh burungnya datang terus nanti ditangkep. Itu setiap hari selama 40 tahun. Bayangkan coba adik-adik ya. Itu pasti Tuhan yang kirim. Masa cuma karena ketika berjalan lagi di padang gurun mereka nggak menemukan mata air, mereka marah-marah ya. Mereka marah-marah, mereka bersungut-sungut. Nah, sekarang setelah Musa marah dan mengetuk batu itu, akhirnya keluar air, baru mereka percaya lagi ya. Musa seringkali dibuat jengkel, dibuat marah sama bangsa Israel. Nah, minggu ini kita akan melihat bagaimana Musa juga akan kecewa dengan kelakuan umat Israel ya. Nah ya, bagaimana kecewanya, karena apa? Nah ya, kita akan nonton ya. Kita akan berdoa dulu ya. Terpujilah nama Tuhan, kalau kami sudah banyak melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib lewat bangsa Israel, lewat cerita Musa yang memimpin bangsa Israel. Siang hari ini Tuhan, kami juga rindu untuk melihat bagaimana perjalanan Tuhan memimpin bangsa Israel lewat Nabi Musa. Biarlah apa yang kami tonton itu boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan duduk diam. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oh iya, kakak sebentar lagi akan memberikan suatu prakarya ya. Prakarya setelah dengar firman Tuhan ya, dengar cerita, ini ada prakarya ya. Ceritanya tentang apa? Musa dengan anak lembu emas ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena Musa pergi berdoa, pas turun
Musanya belum turun, masih di atas. Umat Israel nggak sabar, marah-marah kok lama amat. Terus ngapain tuh? Mereka minta sama Harun kakaknya Musa, untuk dibuatkan Allah yang kelihatan di depan mata mereka katanya. Aneh ya, katanya Tuhan gak ke Allah yang mereka sembah itu selama ini, yang membuat banyak mujizat, gak kelihatan. Sekarang mau yang kelihatan. Yang kelihatan seperti apa? Itu mereka ingin membuat sebuah patung lembu emas. Katanya ini mewakili Allah. Wah, orang patung aja patung lembunya aja dibuat sama manusia, sama mereka, terus mereka sembah. Lucu ya. Akhirnya Musa marah. Itu artinya mereka tidak percaya sepenuhnya kepada Allah Yehova yang mereka sembah selama ini. Ya. Nah, adik-adik, kita jangan seperti itu ya. Kita jangan menduakan Tuhan Allah kita. Kita tetap percaya kepada Allah kita yang satu, yang esa, ya, yang melewat anaknya yang tunggal memberikan nyawanya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jangan pakai yang lain-lain. Memang gak kelihatan. Tuhan itu dilihat oleh iman kita. Ya, melihat sesuatu yang tidak kelihatan dan apa yang tidak kita pokoknya iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Ya. Nah, adik-adik, kakak punya prakarya, jangan bosan ya. Sebentar kita akan melihat bagaimana cara melipat. Apa tadi tentang apa? Lembu emas ya, patung lembu. Kita akan membuat prakarya tentang lembu emas ya. Gambarnya seperti apa? Dengan memakai kertas origami. Ya, adik-adik di sekolah udah pernah nggak bikin prakarya dari origami? Pasti ada anak-anak SD, TK ya. Nah, adik-adik coba ikutin ya. Ya, nanti kalau udah jadi, siapa yang udah jadi, tolong difoto dan japri ke kakak ya. Dan hari ini setelah nonton absen ya. Jangan lupa boleh absen di kolom komentar, tapi sebut namanya. Boleh juga absen di WA, dua-duanya juga boleh ya, lebih baik. Nah, jadi adik-adik kakak kasih tugas ya untuk bikin lembu emas dari origami. Nanti foto kirim ke kakak, nanti kakak nilai ya, buat nilai tambahan buat kalian ya. Puji Tuhan. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana." Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum.
dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Pergilah, turunlah. Lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya, dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannyalah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya. Diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar. Kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Tuhan berfirman kepada Musa, tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Suk-suk sak-sak, halo adik-adik terkasih, bertemu lagi dalam acara Kelas Kreativitas. Setelah Israel berhasil keluar dari tanah Mesir, Musa pergi naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah. Bangsa Israel menunggu di bawah gunung dengan rasa khawatir. Karena Musa sangat lama turun dari Gunung Sinai, akhirnya mereka membuat patung lembu emas untuk disembah. Nah, hari ini kita membuat lembu emas dari kertas berwarna. Bahan yang harus disiapkan adalah 2 lembar kertas berwarna. Sekarang kita akan melipat bagian kepala lembu emas. Pertama, kertas dilipat segitiga, lalu lipat lagi menjadi setengah. Buka lipatan, lalu sudut kanan dilipat menyesuaikan garis tengah. Balik kertas, lalu sudut yang lain dilipat dengan cara yang sama. Buka bagian tengah kertas, lalu tekan dan lipat membentuk segitiga. Balik lagi kertas agar membentuk segitiga terbalik. Bagian segitiga kanan dan kiri dilipat sesuai contoh berikut ini. Ujung yang lancip ini dilipat sedikit ke arah dalam. Lalu, kertas yang di belakang dilipat ke arah dalam sesuai garis. Bagian yang kiri dilipat dengan cara yang sama. Kedua ujung yang lancip dilipat keluar membentuk seperti telinga. Agar terlihat bagus, lipat dengan perlahan seperti contoh berikut ini. Balik kertas, lalu sudut bagian bawah dilipat sedikit ke atas. Buka lipatan, kemudian lipat lagi sudutnya sesuai garis lipatan pertama. Lalu buka lagi lipatannya dan lipat sudutnya sesuai garis lipatan kedua. Terakhir, sudutnya dilipat lagi ke atas sesuai garis pertama dan kedua. Tada! Bagian kepala lembu emas sudah selesai. Sekarang kita akan melipat bagian badan lembu emas. Kertas dilipat menjadi 2 bagian, setelah itu buka lipatannya. Kertas bagian kiri dan kanan dilipat ke dalam sesuai garis tengah. Putar kertas dan lipat menjadi 2 bagian, lalu buka lipatannya. Kemudian kertas dilipat lagi ke dalam sesuai garis lipatan tengah. Nah, untuk sisi yang satu lagi, lakukan dengan cara yang sama. Setelah itu, bagian atas dan bawah dilipat membentuk segitiga. Lipatan kiri dan kanan ditarik dan dirapikan seperti contoh berikut ini. Untuk lipatan yang satu lagi, lakukan dengan cara yang sama. Balik kertas dan lipat menjadi 2, kemudian bagian tengah dilipat seperti contoh berikut ini.
Bagian atas kertas digeser perlahan ke arah kanan. Balik kertas dan keempat sudutnya dilipat ke dalam. Tada! Bagian badan lembu emas sudah selesai. Selanjutnya, potong sisa kertas membentuk bagian ekor lembu emas. Gabungkan semua bagian, kepala, badan, dan ekor dengan menggunakan lem. Tada! Seekor lembu emas sudah selesai. Ajaklah semua teman untuk membuat seekor lembu yang lucu. Jadilah anak-anak yang baik yang selalu percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada saat siang hari ini kami boleh menonton film rohani tentang Musa memimpin bangsa Israel. Dan Musa telah dikecewakan oleh umat Israel dengan perilaku mereka yang degil, perilaku mereka yang tegar tengkuk. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Ajar kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus yang kami sembah. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak menduakan Engkau di dalam hati kami dan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat iman kami teguh di dalam percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami akhiri sekolah minggu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.